Monggo Pinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mana semangatnya? Selamat berjumpa kembali alias Sugeng Pepanggian Male kalian kawula Hani Fadila di podcast Pinara. Monggo. Iya, sudah ke-spill tamu-tamu saya hari ini dari kostum-kostumnya ya. Ini sudah terlihat beliau-beliau ini adalah orang-orang yang hobi berolahraga. Dan bukan hanya hobi, berprestasi pula di bidang olahraga. Terakhir prestasinya saya bacakan adalah di gelaran Pekan Paralimpik Pelajar Nasional Peparpenas. Yes, tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada 1 sampai 10 November 2025. Peparpenas ke-11 ini mempertandingkan 4 cabang olahraga, ada para tenis meja, kemudian para bulu tangkis, ada para atletik dan para renang. Nah, biasanya kalau kita sebut ada paranya di depan itu berarti untuk atlet-atlet dengan disabilitas, begitu ya. Saya kenalkan the hero ya, karena namanya benar-benar hero ya. Ada Kakak Hieronimus 2. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya baik? Baik. Terima kasih ya sudah hadir langsung di RRI Madiun ya. Dan ada pawangnya, kata teksnya begitu ya, alias pelatihnya. Pak Jonet ketemu lagi, selamat pagi. Selamat pagi, siap. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mampir ke podcast Pinara ya. Pagi hari ini saya pengen tanya-tanya banyak sama juara kita, pahlawan olahraga kita ya, Mas Hiro. Mas Hiro, tapi kayaknya kalau ini ya bukan Mas ya, panggilnya kakak gitu ya. Apa kabar kakak? Baik. Asalnya dari mana sih kalau boleh tahu? Asal saya dari NTT. Dari NTT ya, karena Kotanya mana? kotanya? Kotanya dari Lembata. Lembata. Wah, jauh-jauh datang ke Madiun dan kemudian bertanding di Peparpenas ya, ke-11 2025. Memangnya dari kecil hobinya memang pengen jadi atlet gitu? Dari kecil ingin jadi dokter sebenarnya. Oh gitu. Terus Ya. kemudian? Terus sampai di sini dipanggil untuk jadi atlet. Saya senang jadi atlet. Jadi memutuskan untuk jadi atlet saja. Oke, boleh tepuk tangan buat Mas Hiro dong. Jadi pengennya dari dokter, kemudian ditemukan oleh Pak Jonet ini. Dan ini pertama kalinya kamu jadi seorang atlet gitu? Atau maksudnya pernah nggak dulu-dulu tuh kayak ya juga di kampung halaman main-main sepak bola dan lain sebagainya gitu Mas Hiro? Enggak ya? Belum Jadi pernah. ini baru pertama kalinya ya. Wah, dan langsung pulang membawa medali apa Pak Jonet? Perunggu. Perunggu, boleh tepuk tangannya dong. Benar-benar hero ini ya. Memangnya menemukan Kak Hiro ini seperti apa Pak Junet prosesnya? Dulu tidak sengaja sebetulnya. Langsung ada back sound lagunya, tak sengaja. Gimana? Waktu saya ke Pasar Gede, pulang kita lewat Jalan Diponegoro, kok lihat ini kan ini rombongan dari panti. Oh Jalan iya. Ahmad Yani. Kalau berangkat kan rombongan. Benar. Tuh, salah satu saya lihat kok jalannya kok seperti itu. Oke. Nah, saya langsung datang ke sekolahan, tapi di sekolahan diarahkan dulu ke panti, izin dulu panti. Sama budernya. Ya alhamdulillah nyambung lah, dia fan terbuka. Yes. Akhirnya balik lagi ke sekolahan, oke, fix lagi jalan. Ketemulah Mas Hiro ini dan kemudian dilatih ya Pak ya. Iya. Nah untuk yang Peparpenas ke-11 kemarin, Kak Hiro ini sudah berlatih berapa lama? Sebetulnya rutin latihan tiap hari sih dulu, latihannya tiap hari Senin, Rabu, Kamis, sore. Sebentar, ini menemukannya di tahun berapa berarti? 2 tahun kelas 1, dia pas kelas 1, sekarang kelas 3. Oh berarti sudah 3 tahun ini Iya. berjalan ya. Oke, jadi latihannya rutin, kemudian tercetaklah dia sampai mendapat juara. Ini medali pertamanya atau gimana nih yang tahun ini? Belum, alhamdulillah dia ikut pertama kali pelajar. Oh. 2024 di Bangkalan, dapat 2 emas langsung. Boleh tepuk tangan lagi dong. Jadi Kak Hiro, kamu di Peparpenas ini bukanlah event pertama kamu. Event pertamanya di mana tadi, boleh diceritain lagi secara detail? Yang di Bangkalan ya? Event pertama saya di Surabaya. Itu kalah. Oh gitu, terus habis itu? 2024 di Bangkalan.
dapat 2 emas, 100 meter sama lompat jauh. Dua-duanya emas ya, Ya. luar biasa. Kita bisa tambah, sebetulnya bisa lebih. Ya kesalahan saya, sebetulnya bukan 100% kesalahan saya. Mikir saya kan ada 400 meter. Pikir saya mungkin nggak ditandingkan, nggak dilombakan. Ternyata dilombakan, kita kecolongan. Insya Allah 2026 besok kan ada pepabeda lagi. Kita full 3 nomor nanti. Semoga nanti ya tiga-tiganya dapat emas Hiro ya, luar Amin. biasa. Pas yang pertama banget kan kamu juga pertama banget jadi atlet waktu itu gitu ya. Kemudian menerima kekalahan, itu gimana perasaannya kamu waktu itu Hiro? Aku pengen tahu gitu. Perasaannya sedih, Sedih tapi juga ya? ya itu pembelajaran supaya nanti kedepannya lebih semangat lagi. Nah akhirnya di event yang kedua kamu bangkit kan, kamu dapat 2 langsung medali emas. Itu apa yang kamu, apa ya istilahnya, apa yang kamu tanamkan di jiwa kamu sehingga yang kedua tuh dapat langsung gitu, emas lagi gitu? Saya tanamkan semangat karena sebelum itu saya sangat sedih kalah. Habis itu latihan terus, saya latihan keras, akhirnya bisa mendapat juara. Luar biasa. Memangnya Pak Jonet pas event yang pertama itu kendalanya di Hiro ini apa sehingga dia belum membawa kemenangan waktu itu. Kemudian nanti dievaluasi di pertandingan yang keduanya dia sudah membawa kemenangan Pak Jonet. Ya kita jelaskan dari awal. Hiro pertama kali ikut event 2023. Benar. Ya, tapi ya maaf dia ikut masuk senior. Ya lawannya lebih senior. Dan alhamdulillah postur dia kecil tapi dia kelanjutannya di pelajar di Bangkalan dapat medali, di Jakarta dapat medali. Posturnya tinggi-tinggi, dia ada sendiri yang pendek. Kayak gitu ya. Jadi pas pertama karena langsung masuknya di kategori senior karena usianya gitu kan. Disitulah letak kekalahannya dia gitu kan. Nah kemudian untuk di pertandingan berikutnya yang dibekalkan Pak Junet apa nih? Pertama saya lihat mental. Mental dia pas lompat senior, kalau lompat jauh kelihatan. Des terus kelihatan mental itu berarti. Nah saya suruh jangan minder gitu ya? Jangan minder, harus konsentrasi. Lompatan pendek nggak masalah, sepenting pas nggak perlu des. Nah, alhamdulillah kelanjutannya dia bagus ke pelajar 2024 kemarin. Jadi event pertama itu jadi pembelajaran yang berharga banget ya buat seorang Hiro ya. Yang bikin kamu nggak pede memangnya apa waktu itu Hiro? Diinget-inget deh coba Kak Hiro. Yang pas pertama banget gitu, apa? Karena lawannya atau karena diri kamu sendiri nih waktu itu? Karena pertama banget tampil ya? Iya. Nah kemudian kalau yang kedua semakin pede tuh karena merasa apa? Merasa yakin sudah latihan rutin atau apa nih? Iya, merasa terus didukung sama orang tua, makanya pede. Kayak gitu ya? Ya. Kalau dari misalnya lawan-lawannya kamu ada perbedaan nggak dari yang pertandingan pertama dengan pertandingan yang kedua Hiro? Yang pertama, yang di Surabaya pertama, ya ada. Kalau yang di pertama kan lawannya senior. Ya kalau kedua kan sama-sama pelajar ya. Jadi masih merasa bisa gitu ya. Ya. Pak Junet, kalau misalnya melatih adik-adik yang kita tahu ya memiliki kebutuhan khusus atau memiliki disabilitas yang otomatis berbeda dengan teman-teman pada umumnya gitu ya. Itu tantangannya apa saja gitu Pak Junet? Ya banyak sih, ya terutama untuk kita harus mendalami juga. Kita harus tahu juga, memang kondisi seperti itu harus kita menyesuaikan. Enggak kita main paksa, bisa aja kita main paksa, tapi kan enggak takut kayak disuruh keras, kan enggak bisa sesuai kemampuan kita, menyesuaikan aja. Ya alhamdulillah berangsur-angsur dia bisa menyesuaikan juga. Jadi bukan hanya fisiknya namun juga psikologisnya ya, kita sentuh juga begitu ya kalau sebagai pelatih ya kepada teman-teman yang disabilitas ini. Pak Junet, Kak Hiro, nanti kita akan kembali lagi, kita seruput kopi dulu ya. Untuk penonton podcast Winara juga seruput kopinya dulu, monggo. Monggo Pinara. Kita sudah seruput kopinya ya. Semuanya sudah minum kopinya ya. Kalau atlet itu memangnya boleh minum kopi, Kak Hiro?
Boleh. Boleh. Yang nggak boleh apa Pak? Es aja nggak Es boleh. aja nggak boleh. Biasanya periode berapa lama mereka nggak boleh minum es itu menjelang pertandingan? Selama latihan dan mau lomba. Oh gitu ya. Memangnya kenapa? Maksudnya takut kesehatannya terganggu? Bukan pengaruh biasa juga. Oh, Fisik gitu juga ya. pengaruh. Gitu ya Pak Ya. ternyata ya. Luar biasa, ternyata mereka nggak boleh minum es ya pemirsa semuanya. Oke, saya mau tanya-tanya lagi nih terkait idolanya. Nah Kak Hiro, awalnya kan pengen jadi dokter tapi kalau sekarang pengennya jadi atlet. Ada nggak seseorang yang kamu idolakan gitu? Saya pengen jadi atlet kayak dia nih gitu. Siapa Kak Hiro? Pemain bola mungkin? Ya, Kayak saya memang cita-citanya menjadi dokter, tapi idola saya dari pemain bola, siapa tuh? Lamine Yamal. Oh, tapi berpotensi nggak sih Pak? Misalnya Kak Hiro ini kan dari atletik gitu ya. Siapa tahu nanti dia bisa yang bermain dalam tim gitu, sepak bola kayak atau apa? Ya kita jalan di Paralimpik itu ada juga yang namanya sepak bola CP. CP itu yang ada kelainan saraf, kaku ibaratnya. Nah, Oh, yang itu cerebral ada nanti palsy ya? khusus ya, cerebral Oke. palsy ada, tapi beberapa ada diselipkan beberapa untuk daksa. Oke. Ya kan masuknya daksa. Oh, jadi Kak Hiro ini disability-nya tunadaksa. Ya, Oke. tapi nanti bisa ikut sepak bola yang cuma peserta 6 itu. Heeh, Ya, satu tim 6 atlet. 6 Jadi orang. memungkinkan ya kalau atlet itu meskipun misalnya dia berangkatnya dari atletik A gitu kan, kemudian dia ke cabang olahraga lain atau ke Bisa, nomor juga olahraga bisa. lain, bisa ya. Oke. Siapa tahu nanti kamu cita-citanya jadi pemain bola juga terwujud ya. Lewat Pak Junet nanti. Terus Pak Junet aku mau gitu ya. Oke, nah kalau misalnya idolanya sudah nih, kemudian kalau latihannya Hiro sendiri, seberapa sering gitu untuk kamu bisa sampai meraih juara seperti saat ini? Biasanya latihannya bersama Pak Jonet di stadion. Habis itu sama guru olahraga, biasanya di sekolah, di stadion. Oh gitu. Ya, di rumah juga mandiri biasanya. Kalau yang sama Pak Jonet berarti otomatis sudah ada ininya kan? Disuruh ini, suruh itu kan ada instruksinya. Kalau yang di sekolahan itu gimana caranya kamu latihan? Ya, di instruksi juga sama seperti di Pak Jonet. Itu nanti dilatih fisik. Oh oke. Kalau di sekolahan biasanya apa saja yang bisa kamu latih sendiri? Otomatis kan nggak ada yang ngawasin kan? Bukan Pak Junet yang ngawasin gitu loh ya kan? Nah itu apa aja yang kamu latih kalau di sekolah? Biasanya fisik, kelincahan. Oke. Nah kalau yang di rumah, ini kan lebih nggak ada lagi yang ngawasin kan? Saya Gimana? sering lihat main bola, dia main basket. Oh gitu ya, ternyata ya. Apa nih kalau yang di rumah, kalau di asrama sendiri? Biasanya di rumah itu cuma fisik, latihan fisik. Oke. Bentuknya apa sih Pak Junet latihan fisiknya ini kalau untuk Kak Fisiknya Hiro? biasanya kita naik di tribun. Heeh. Untuk kekuatan kaki juga. Oh yang kayak naik tangga gitu? Ya itu trap-trap itu kita oke. lari nanti lompat segala seperti itu. Oke. Fisik itu nanti. Jadi untuk melatih otot-otot kakinya. Kaki ya. Nah, Untuk kemudian ketahanan fisik lainnya? dia lari, harus lari sekian putar gitu. Oke. Nah kalau Pak Junet ini dalam melatih itu bekalnya apa sih Pak? Artinya apakah rekam medisnya dari Kak Hiro sendiri atau siswa-siswa disabilitas lain gitu? Atlet-atlet disabilitas lain? Ya kita menyesuaikan dengan kondisi kan macam-macam. Ada yang sipi, ada yang daksa, ada yang rungu bicara. Ya kita sampai juga untuk saat ini mulai 2024-2025 rungu bicara udah bisa dari NPCI. Itu ya paling susah ngelatih tunarungu. Kita bahasanya enggak terlalu. Jadi kalau untuk daksa kan ada rekam ini daksa kaki. Dulu sebelum saya latih saya tanya-tanya dulu awalnya Pak, nun sewu dia normal. Lah ada sakit apa digaruk katanya infeksi. Ini coba dilihatkan gitu. Boleh dong kita, Kakinya. boleh kan dilihat Dibuka, nggak apa-apa, Kak ya. Hiro? Nah, Oh jadi seperti dibuka ini aja, ya? dilepas aja. Sepatunya dilepas nggak apa. Oke, jadi memang kalau awalnya memang terlahirnya normal, Iya. kemudian Kak Hiro ini mengalami sebuah mungkin penyakit Ya. lah ya, kemudian Nah, akhirnya berdiri mengalami sih, berdiri. kondisi yang seperti ini ya, ada infeksi, Trainingnya kemudian mengalami kondisi kaki yang seperti Nah, ini. seperti ini. Oh oke, tapi kalau misalnya berdiri secara tegap gitu bisa dua kaki dengan sikap sempurna? Ya Oh, bisa seperti ini. bisa aja ya. Nah, kalau dengan kondisi yang seperti ini,
otomatis kan tadi naik ke tribun gitu Pak ya. Keseimbangannya gimana nih? Ya alhamdulillah saya juga heran. Dia mampu dan bisa, lebih kuat. Ya saya heran ini lebih kuat, dia fisiknya lebih kuat. Ya. Lainnya yang secara fisik rungu bicara itu kalah sama dia. Boleh dong kalau gitu tepuk tangan lagi buat Kak Hiro, luar biasa. Cuma dengan tinggi badannya aja dia kalah. Ya. Untuk fisik dia nggak mau kalah juga. Tapi ngomong-ngomong makannya banyak apa dikit ya? Kak Hiro makannya banyak apa dikit? Banyak. Banyak ternyata ya. Biasanya makanan favorit kamu apa? Sayur. Sayur, oh suka sayur. Tapi biasanya kan kalau atlet itu kan ada makanan khususnya ya Pak Junet ya. Artinya harus proteinnya lebih banyak atau gitu. Sejauh ini seperti apa? Selama ini yang kita alami ya mungkin loss saja nggak ada. Lah kita juga nuwun saya nggak ada dana untuk ngarahkan ini ya. Penting jaga aja kesehatan. Iya. Semoga podcast ini didengarkan oleh pihak-pihak terkait ya. Sehingga nanti asupan-asupan protein untuk atlet-atlet kita utamanya yang disabilitas ini bisa semakin baik. Amin. Diamini bareng-bareng. Iya, iya. Tentu saja dari semangat seorang hero kita harapkan ya nanti ke depan muncul hero-hero lainnya. Karena kalau misalnya dapat juara, dapat medali, dapat nama baik, yang harum juga nama daerahnya. Setuju apa enggak nih? Setuju. Semoga saja gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Kak Hiro. Kalau selama jadi atlet Kak Hiro. Ya berarti kurang lebih 3 tahun ini. Banyak senengnya apa banyak nggak senengnya nih? Ayo jujur nih mumpung ada Pak Junet ini. Nggak apa-apa jujur aja. Banyak senangnya. Beneran. Ya. Senengnya apa aja Kak Hiro? Dapat reward. Itu dia poinnya ya. Kemarin dapat berapa Kak Hiro? Boleh tanya nggak sih? Boleh tanya nggak sih? Kan itu kan dibuka untuk umum juga kan rewardnya kan? Kemarin dapat berapa pas perunggu? Yang pelajar itu loh, enggak yang pelajar. Oh yang pelajar. Yang ini belum turun ya? Yang pelajar dapat emas, 2 emas berapa? 10 juta. Luar biasa. Kalau bagi Kak Hiro dengan uang pembinaan segitu besar, itu akan digunakan untuk apa lagi? Untuk apa? Untuk apa? Palingan kalau yang 10 juta kemarin saya pakai untuk pulang kampung. Alhamdulillah. Sebenarnya ini pertanyaan untuk akhir ya, tapi nggak apa-apa. Memangnya untuk pulang kampung karena rindu atau gimana Kak Hiro? Saya pulang urus ijazah. Oh urus ijazah ya. Ya tambahan, memang ada permasalahan di akta juga salah. Oh, gitu. Ya waktu event nasional, saya yang kelimpungan ngurus pindah kakak harus pindah kakak. Kalau Jawa Timur harus punya Jawa Timur, nggak boleh. Saya 3 kali ke Dukcapil alhamdulillah baru clear. Ternyata juga ada sisi-sisi rumit ya dari sebuah pertandingan. Artinya bahwa kalau mengirim kontingen dari sebuah daerah ternyata ya harus administrasinya itu ya yang harus diurus ya, harus sesuai. Ya sekali lagi ini semoga sekali lagi ya podcast ini bisa didengar, disimak gitu sehingga pihak-pihak yang terkait utamanya yang pengurusan administrasi yang tanda kutip ya oke lah administrasi itu memang hal yang harus ya wajib, gitu ya. Ya itu bisa dipermudah gitu loh ya kan Pak ya. Kalau hal yang utamanya kan fisiknya anak, semangatnya anak itu yang harusnya nggak ada kendala lagi di administrasi. Gitu ya. Oke Pak Junet kalau misalnya dalam melatih atlet disabilitas ya itu gimana sih dalam arti suka dukanya juga gitu ya. Bagi seorang pelatih melihat adik-adik apalagi yang tadi misalnya susah banget berkomunikasi misalnya kayak gitu loh Pak Junet. Kalau sukanya alhamdulillah kalau nurut gitu kita enak lah sesuai perintah gitu apa. Tapi kalau dukanya kadang diajak latihan ada yang enggak datang. Kita untuk jadwalnya akhirnya berubah-ubah. Harusnya hari ini gini besoknya udah lain lagi. Yang enggak datang kan harus menyesuaikan juga. Benar. Ya kita senangnya semangat anaknya juga mau berprestasi juga. Kalau Kak Hiro sendiri gimana? Luar biasa dia buat saya. Disiplin Kak Hiro, tepuk tangan sekali lagi dong. Dan kedisiplinan itu akhirnya berbuah manis ya Pak Junet ya Kak Hiro ya. Semoga nanti ke depan semakin banyak medali emasnya ya. Amin. Digantungnya di apa nih sekarang, di lemari atau di figura? Di lemari. Di lemari ya, luar biasa. Oke deh, nanti kita kembali lagi. Kali ini nyeruput susu protein dulu, nggak kopi lagi ya. Kami akan kembali lagi. Monggo Pinara. Masih di podcast Pinara, monggo. Monggo.
Aku belum dengar suara Kak Iro ngomong monggo. Monggo Kak Iro. Monggo. Kak Iro ngomong bahasa Jawa bisanya apa aja? Ora iso. Ora iso. Ora ngerti. Ora ngerti ya apa Kak Iro ya. Baca apa tuh? Apa kamu yang bisa bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sorry bahasa Jawa. Orang, ngono tok ya. Ora. Oke, kalau Kak Iro nih sekolahnya di mana sih kalau boleh tahu? Di SMPK Santo Yusuf. SMPK Santo Yusuf. Ini kan kemarin Pak Jonet ternyata menemukan ketika beliau berjalan bersama rombongan. Tapi kalau biasanya mencarinya itu gimana caranya Pak? Datang ke sekolah-sekolah atau gimana? Ya pertama kita dulu door to door juga. Kalau SLB kita dulu nggak mengarah ke inklusi. Kita SLB dulu, memang tempatnya kan di situ. Ternyata lambat laun kita juga cari inklusi ya. Kemarin saya punya teman sebetulnya SMA 6, guru SMA 6. Saya tanya, ada satu orang, alhamdulillah dapat satu orang untuk low vision tapi. Ya netra tapi low vision. Kelasnya dia B1, B2, B3 itu ringan, yang low vision ringan. Udah mulai kita latih, besok kita ajak ke Jurprop Surabaya. Proyeksinya untuk apa? Cabang lomba apa? Dia kemarin saya lihat juknisnya dari sana kok ada yang nggak ada, gitu akhirnya saya geser. Ketolak peluru, lempar lemping sampai lompat jauh. Oke, jadi memang cara menemukannya pun nggak semudah itu gitu ya Pak Junet ya. Berarti ini untuk sekolah-sekolah misalnya yang kelihatannya punya murid yang memiliki disabilitas tertentu, disampaikan aja kalau di Madiun apa lembaganya yang membawahi? Pak Junet di NPCI ya kan, nah, berarti bisa disampaikan ke NPCI. Nanti siapa tahu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan gitu ya. Memangnya apa Pak biasanya kriteria yang dibutuhkan, fisiknya kuat atau apa? Ya terutama kita lihat dari disabilitasnya dulu, terus postur, kadang postur memang harus standar. Nah, terus dengan itu ada klasifikasinya, karena sesuai masuk klasifikasi fisik tubuh tapi lemah kadang anaknya, kita lihat seperti itu juga. Oke, baik. Aku pengen tanya lagi ke Kak Iro nih, kan otomatis pulangnya kamu setiap apa Kak kalau pulang ke kampung halaman? Kenaikan kelas, baru sekali juga. Baru sekali kemarin itu ya, pas dapat hadiah. 3 tahun baru sekali, 3 tahun kebetulan dapat reward ya. Kemudian nanti rencananya kalau pulang kapan lagi? Natalan pulang ya? Tidak pulang rencananya. Kenaikan kelas lagi. Besok dapat reward lagi loh, nggak pulang. Yakin. Tapi ada nggak yang bikin kamu rindu gitu, yang beda banget gitu loh dari kampung halaman kamu sama yang ada di sini gitu? Apanya yang bikin rindu? Natal. Natalannya ya, padahal ya. Terus kalau dari makanan-makanannya kayak gitu? Sama aja ya, nggak ada jauh berbeda ya? Oke. Ternyata nggak ada yang jauh berbeda nih teman-teman ya, pemirsa semuanya. Jadi ya Kak Hiro ini masih bisa mendapatkan yang biasanya ada di sana juga ada di sini gitu ya. Kalau Natalannya di sana emang beda nggak dengan yang di sini? Ya kalau di sana kan sama keluarga, bisa pergi liburan kemana-mana gitu. Oh gitu ya. Kalau di sini bareng-bareng sama gereja ya? Ya sama teman-teman gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Semoga tetap happy ya. Tetap fokus dengan tujuan dan cita-citanya. Pengennya nanti kan ini udah kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 ya. Pengennya nanti ngelanjut kemana? Belum tahu pasti. Katanya nanti ke Malang tapi belum tahu juga. Belum tahu di pasti. Madiun aja lah. Saya kehilangan nanti. Iya benar-benar. Sekarang juga sudah lumayan banyak ya kalau untuk universitas di sini yang apalagi yang olahraga juga sudah ada gitu ya. Siapa tahu nanti tetap bisa berjuang bareng Madiun bareng Pak Junet ya. Jangan terlalu cepat hilang, kita didik terus hilang kamu. Aduh. Iya. Itulah digondelinya ya. Selesaikan dulu SMA aja, SMK di sini dulu. Nah benar. Karena memang sekali lagi nyari atlet berbakat yang disabilitas itu juga tidak mudah ya Pak Junet ya. Oke, baik Pak Junet, di akhir jumpa kita ya nanti Kak Iro juga pengen ngasih pesan semangat apa nih buat pemirsa podcast Pinara. Silakan. Siapa dulu? Kak Iro dulu deh. Kamu pengen ngajak teman-teman kamu, terlebih yang punya kekurangan ya bagi, sebenarnya kita juga, aku juga disabilitas kok. Kurang pinter, disabilitasnya kurang pinter ya. Itu klasifikasi intelektual. Saya bisa nih jadi atlet juga ya. Tapi harus ada standarnya, 75 ke bawah psikolognya. Tapi kalau saya jadi atlet, saya tahu saya jadi atlet apa.
Angkat piring. Tolak peluru. Jadi atlet angkat piring. Lempar-lempar. Iya lempar-lempar bener Pak. Gimana Kak Iro silakan. Mungkin kamu ingin kasih motivasi nih buat teman-teman kamu. Silakan. Jangan Ya. malu-malu. Terus semangat. Ya disiplin. Kekurangan tidak akan menutup prestasi kita. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya buat Kak Iro. The real hero, our hero. Silakan Pak Junet. Kalau saya pesannya pertama untuk adik-adik yang disabilitas, monggo kalau mau gabung ke kami. Tapi juga kita ada persyaratan dan kita juga enggak asal menolak, juga kita lihat nanti dengan tetap semangat saja. Di balik kekurangan memang ada kelebihan. Itu yang kita manfaatkan. Cukup. Terima kasih banyak ya Pak ya. Saya juga bangga, turut haru, turut senang. Panjenengan semua bisa hadir di sini. Nanti lain waktu ya kita ketemu lagi dengan prestasi-prestasi barunya ya. Terus semangat, Kak Iro terus disiplin ya. Jangan cepet-cepet pergi dari Madiun ya, tetap di sini aja. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa podcast Pinara. Saya punya kata-kata mutiara yang dititipkan oleh penulis naskah saya ya. Sometimes we need to force ourselves to know that we can do better. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast Pinara berikutnya. Monggo. Monggo. Monggo Pinara.